warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hera Mutiah, NPM 17060063. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan memaparkan tanggapan dari sesi diskusi yang telah kelompok kami sampaikan. Yang pertama, pertanyaan dari saudara Bayu Hakiki, yaitu apa perbedaan antara gangguan kesehatan mental dan gangguan kesehatan jiwa. Untuk pengertiannya sendiri, sakit jiwa sendiri itu merupakan salah satu gangguan mental yang biasanya akan sangat mempengaruhi pola pikir seseorang, tingkah laku, sampai dengan mood seseorang tersebut. Adapun orang-orang yang biasa disebut memiliki gangguan jiwa ini karena hidupnya terasa tertekan, sehingga adanya tertekan tersebut akan membuatnya kesulitan untuk bisa melakukan aktivitas hariannya seperti biasa. Di antara penyebab gangguan jiwa ini memang bisa bermacam-macam, salah satunya yaitu faktor genetik, traumatik, dan faktor lingkungan. Sedangkan gangguan mental itu sendiri yaitu penyakit mental umumnya berkaitan dengan hal-hal pada kondisi emosional, kesejahteraan, sosial, dan juga psikologi pada diri seseorang. Gangguan yang satu ini umumnya memang bisa mempengaruhi bagian otak pada saraf, sehingga bisa sangat mempengaruhi keseimbangan kimiawi. Yang kedua, pertanyaan dari saudari Uswatun Hasanah, yaitu jelaskan prinsip pokok kesehatan masyarakat yang harus terpenuhi. Prinsip-prinsip kesehatan masyarakat yang harus terpenuhi yaitu ada 5. Yang pertama, usaha kesehatan masyarakat lebih mengutamakan tindakan pencegahan atau preventif daripada pengobatan atau kuratif. Yang kedua, dalam melaksanakan tindakan pencegahan selalu menggunakan cara-cara yang ringan, biaya, dan berhasil baik. Yang ketiga, dalam melaksanakan kegiatan lebih menitik beratkan pada masyarakat, baik sebagai pelaku atau subjek, dan sasaran atau objek, atau dengan kata lain suatu usaha dari, oleh, dan untuk masyarakat. Yang keempat, dalam melibatkan masyarakat sebagai pelaku, maka sarana yang diutamakan adalah masyarakat yang terorganisir. Yang kelima, ruang lingkup usaha lebih mengutamakan masalah-masalah kesehatan masyarakat daripada kesehatan perorangan, karena bila tidak ditanggulangi dengan segera dapat mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat luas. Yang ketiga, pertanyaan dari saudari Pipit Hendarwati, yaitu siapa yang bertanggung jawab menjaga kesehatan dan bagaimana implementasi kita mensosialisasikan unsur-unsur kesehatan pada masyarakat. Yang bertanggung jawab menjaga kesehatan yaitu dimulai dari diri masing-masing. Di samping elemen masyarakat atau pemerintah, petugas kesehatan memberikan penyuluhan mengenai COVID-19 dengan menggunakan berbagai media seperti poster dan lain-lain. Yang keempat, pertanyaan dari saudari Esti Maulani, yaitu dalam unsur-unsur kesehatan, perencanaan SDM itu sangat diperlukan. Menurut pendapat kelompok, apakah perencanaan SDM tersebut sudah merata? Tolong jelaskan dan berikan contohnya jika ada, terkhusus di saat pandemi COVID-19 saat ini. Pada umumnya, jumlah SDM kesehatan belum memadai. Rasio tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk masih rendah. Produksi dokter setiap tahun sekitar 2.500 dokter baru, sedangkan rasio dokter dengan jumlah penduduk adalah 1:5.000. Produksi perawat setiap tahun sekitar 40.000 perawat baru, dengan rasio terhadap jumlah penduduk adalah 1:2.850, sedangkan produksi bidan setiap tahun sekitar 600 bidan baru, dengan rasio terhadap jumlah penduduk adalah 2:2.600. Contohnya, di saat pandemi saat ini, pembangunan rumah sakit darurat untuk pasien COVID-19. Lalu perencanaannya yang bagaimana yang harus dilakukan untuk menangani hal tersebut? Untuk perencanaannya itu sendiri yaitu pengadaan tenaga kesehatan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, yaitu upaya untuk pemenuhan kebutuhan tenaga sesuai dengan jenis, jumlah, dan kualifikasi yang telah direncanakan, serta peningkatan kemampuan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan dengan cara memberikan penyuluhan mengenai ilmu kesehatan kepada masyarakat. Jadi,
menggunakan kita pendekatan preventif, yaitu mencegah sebelum terjadinya penyakit. Tetapi untuk sekarang ini kita menggunakan pendekatan kuratif atau mengobati untuk COVID-19 dengan menambah SDM seperti tenaga medis, ditambah lagi untuk menangani wabah penyakit ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.